Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Adelia Prahesti Skar Arum dari Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi, yang sebagian besar bersumber dari jurnal Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi, Journal Office, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016, yang disusun oleh Ako Agus. Dimulai dari hal yang paling dasar mengenai pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari dua kata, yaitu kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Jadi, secara etimologis, ideologi adalah ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu struktur kognitif, merupakan keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadiannya. Kemudian, Pancasila sebagai ikatan budaya atau cultural bond. Pancasila juga berfungsi untuk memperkokoh persatuan bangsa, mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuan, dan membimbing bangsa Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian, Pancasila juga memelihara dan mengembangkan karakter bangsa yang sesuai. Pancasila juga berfungsi menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Dan terakhir, Pancasila berfungsi untuk mendidik masyarakat agar memahami, menghayati, dan memulakan tingkah lakunya agar sesuai dengan orientasi dan norma yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang bersifat reformatif, dinamis, terbuka, aktual, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Namun, nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah karena merupakan hasil konsensus para pendiri negara yang disebut dengan kaidah pokok dasar negara yang fundamental. Sebagai suatu ideologi, Pancasila mengandung beberapa nilai. Yang pertama, nilai dasar, merupakan nilai paling mendasar yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dirubah. Yang kedua ada nilai instrumental, merupakan arahan kebijakan strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaan. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang terakhir ada nilai praksis, merupakan realisasi nilai-nilai instrumental secara nyata yang akan ataupun sudah dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Pancasila juga memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi realitas. Dimensi realitas adalah nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mampu mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat di mana ideologi itu lahir. Yang kedua ada dimensi idealisme, yaitu sesuatu yang ada di dalam ideologi yang mampu memberikan semangat untuk membangun harapan para masyarakat sebagai pendukungnya. Dan yang terakhir ada dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan ideologi dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Kemudian ada faktor pendorong Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama ada proses pembangunan nasional berencana, yang kedua kenyataan hancurnya ideologi yang tertutup, yang ketiga pengaruh ideologi komunis yang pernah menyebabkan Pancasila mengalami kemerosotan, dan yang terakhir ada keinginan dalam menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ideologi Pancasila tidak bersifat utopis yang hanya berisi ide-ide hayalan, tetapi suatu ideologi yang realistis yang mampu dijabarkan dalam setiap aspek kehidupan. Pancasila juga bukan merupakan suatu doktrin yang bersifat tertutup dan beku, melainkan Pancasila bersifat nyata dan reformatif yang mampu menggerakkan masyarakat
serta mampu merubah tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Selanjutnya, Pancasila bukan sebuah ideologi yang pragmatis, yang hanya mementingkan segi praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme. Kemudian, ada tantangan terhadap Pancasila. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi di era reformasi ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ada 3. Yang pertama yaitu perjuangan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai 1990 yang menyebabkan runtuhnya Uni Soviet dan menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Kemudian ada semakin kuatnya isu kebudayaan global yang disebabkan keterbukaan informasi yang ditandai dengan masuknya ideologi asing ke kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir ada terjadinya eksploitasi sumber daya secara berlebihan sejalan dengan bertambahnya kebutuhan dunia dan kemajuan ideologi yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian ada faktor internal. Yang pertama, lahirnya kebijakan politik yang mementingkan kelompok tertentu sehingga mengabaikan keberadaan ideologi Pancasila. Dan yang kedua ada rendahnya kepercayaan masyarakat akibat penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat turunnya kepercayaan terhadap ideologi Pancasila. Kedua faktor ini kemudian menyebabkan masuknya ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Misalnya ideologi liberalisme, ideologi radikal keagamaan, dan ideologi komunisme. Beralih ke materi selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal berikut, yaitu yang pertama ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada perspektif moral. Contohnya yaitu kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa perspektif moral ideologi belum didasari hadirannya. Dan yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Berkaitan dengan reformasi, secara harfiah, reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format serta bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan oleh rakyat. Menurut Kailan, gerakan reformasi sendiri memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, gerakan reformasi dilakukan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, gerakan reformasi harus dilakukan dengan tujuan dan cita-cita yang jelas. Kemudian gerakan sebagai kerangka acuan reformasi, di mana dalam hal ini di Indonesia kerangkanya berupa Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, reformasi harus dilakukan ke arah perubahan yang lebih baik dan teratur. Dan yang terakhir, reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pembahasan yang terakhir berkaitan dengan Pancasila di tengah ideologi-ideologi besar dunia. Berkaitan dengan sejarah, pada saat pidato di depan Majelis Umum PBB, Insinyur Soekarno mengusulkan agar Pancasila dapat disejajarkan dengan Magna Carta. Hal ini didasarkan pada pertarungan ideologi besar dunia yang terjadi antara pengikut ideologi liberalisme dan pengikut ideologi jutaan manusia pada Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin. Sehingga Pancasila yang memiliki nilai-nilai religiusitas, nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, keadilan sosial, dan nilai-nilai universal lainnya dirasa mampu diterima di seluruh dunia karena pada saat itu
Dunia ketiga membutuhkan ideologi pemersatu agar tidak dihancurkan oleh fundamentalisme pasar bebas dan fundamentalisme agama. Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang politik didasarkan pada demokrasi Pancasila yang dapat dibuktikan dengan adanya pemilu untuk memilih presiden dan wakil rakyat. Kemudian, memiliki sistem ekonomi Pancasila dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, pola kehidupan masyarakatnya adalah kekeluargaan dan gotong royong yang pada saat ini sudah mulai memudar karena adanya pengaruh dari globalisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan untuk terakhir, mari kita tetap amalkan nilai-nilai luhur Pancasila agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai paham yang bisa memecah kedaulatan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.